Haleluya, puji Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya bahwa sampai detik ini pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Kasih anugerah Allah senantiasa tetap melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin, puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Dia. Kita rasakan senantiasa kasih-Nya, kita rasakan kuasa-Nya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Kita agungkan nama-Nya yang telah memelihara kita dari hari ke hari dan sampai detik ini. Terbukti kasih-Nya tetap nyata dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Oh Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya Yesus. Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sadari bahwa keberadaan kita saat ini, kalau kita masih sehat, kalau kita masih bernafas, percayalah bahwa itu semata-mata karena kuasa Roh Kudus, itu karena kuasa anugerah Allah, itu karena rahmat Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita, yang bekerja saat ini dalam kehidupan kita. Mari kita rasakan setiap hari kuasa-Nya, kita rasakan kasih-Nya dari detik ke detik, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, bahkan dari hari ke hari. Kita tidak tahu corona ini sampai kapan berakhir. Pemerintah hanya bisa memprediksi bulan Juli kita bisa beribadah lagi, tapi apakah itu benar? Kita tidak tahu. Tapi kita berdoa saat ini supaya anugerah Allah tetap tercurah pada kita ketika kita merasakan kasih-Nya, kita merasakan kuasa-Nya. Haleluya Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa Yesus. Engkau sanggup memelihara kami, tiada batas Engkau memelihara kami Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu
sembah, Allah yang kami permuliakan, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati, pada saat ini kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kembali kami datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu, karena begitu baiknya Engkau Tuhan. Begitu kuasa-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Begitu nyata dari hari ke hari kami rasakan kasih kuasa-Mu itu ya Tuhan. Hingga sampai detik ini kami boleh ada sebagaimana kami yang ada. Sungguh itu merupakan suatu anugerah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami hendak membesarkan nama-Mu, memuji-muji Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat, Engkau hadir di ruangan ini. Bahkan Engkau hadir dalam setiap rumah tangga, setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya berkat Allah mengalir senantiasa atas kehidupan umat-umat-Mu yang menyaksikan Tuhan. Video ini kami percaya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami siap memuji, membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, mari kita pujikan satu pujian. Kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai untuk kemenangan yang telah Tuhan berikan atas kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Segala setan, haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia bangkit, Roh Kudus turun, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun, amin, haleluya. Saudara, pujian ini mengatakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa kita adalah umat pemenang? Kalau kita mengalami peperangan. Satu hal bahwa ketika kita mengalami peperangan baru kita tahu kita menang atau kalah. Tapi bersama dengan Yesus kemenangan itu pasti nyata. Mari kita pujikan pujian ini lebih semangat lagi. Bersama Yesus kemenangan melawan, kita harus menang melawan kelemahan kita. Kita harus menang melawan hal-hal yang menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang karena Dia adalah Allah kita yang lebih dari pemenang. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya,
mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah senantiasa apa yang menjadi kendala-kendala kita, apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi persoalan yang kita hadapi, senantiasa Tuhan nyatakan pertolongannya atas kita. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. El Shaddai. Oh, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia peliharaku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Amin. Haleluya Yesus. Engkau Allah kami yang maha besar, Yesus. Besar, El Shaddai, mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami, menyertai kami, melindungi, menjaga kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang sudah kami rasakan dalam setiap hari-hari yang telah kami lalui ya Tuhan. Bahkan Engkau akan terus tetap menyertai kami, melindungi kami, memberkati di hari-hari yang akan kami lewati, sehingga kami tidak merasa kekurangan satu apapun ya Tuhan. Semua sudah Kau cukupkan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar firman Tuhan tadi disampaikan, kiranya Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua boleh dikenyangkan oleh firman Tuhan, dipuaskan, disegarkan, diperbaharui Tuhan oleh Roh-Mu, oleh firman Allah yang sebentar akan disampaikan. Apapun bentuk firman Tuhan itu, Yesus, kami terima dengan segala rasa ucapan syukur kami ya Tuhan. Biarlah kami buka saat ini hati kami buka mata batin kami buka segala pikiran kami hanya untuk firman-Mu masuk ke dalam
hati kami Tuhan, masuk dalam kehidupan kami, supaya firman Tuhan menjadi rema, menjadi roti yang hidup Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kepuasan luar biasa pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau siap menjawab setiap persoalan demi persoalan dihadapi oleh setiap jemaat-Mu. Engkau siap menjawab, bahkan mengabulkan setiap doa-doa, setiap pergumulan apapun bentuknya ya Tuhan. Melalui kebenaran firman Allah, Engkau akan menyegarkan kami, Engkau akan memuaskan kami, Engkau akan Tuhan memperbaharui kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami sambut firman Tuhan sebentar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah raya, walaupun masih dalam online, tetapi kita percaya Tuhan hadir di setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan bersama dengan keluarga yang ada. Siang hari ini kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang saya mengambil satu tema bahwa kita mau sama-sama belajar mengenai doa Bapa Kami. Bagaimana itu adalah doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita anak-anak Tuhan. Sebagai ayat yang pertama, kita buka dalam Matius 6 ayat yang ke-9 sebagai ayat pokok kita yang pertama. Matius 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, saudara bisa buka di rumah bersama-sama, dan saya akan bacakan bagi saudara siang hari ini. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sampai di situ saja. Bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang doa Bapa kami. Sebelum kita masuk ke dalam doa Bapa kami selanjutnya, di ayat ke-9 ini kita mau sama-sama belajar dan mengerti arti dari kalimat surga. Kita tahu bersama bahwa surga itu adalah kediaman Allah. Kita tahu bersama bahwa surga itu adalah tempat yang menyenangkan. Di dalam surga penuh dengan sukacita. Dan surga adalah tempat tujuan akhir kita bersama-sama. Saat ini kita sedang mengantri dalam antrian panggilannya Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tetapi biarlah saudara dan saya menjadi akhir tujuan kita adalah surga. Kita akan bahas bersama-sama siang hari ini mengenai doa Bapa kami, khususnya di dalam ayat yang ke-9, bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita akan membahas ini satu persatu. Yang pertama adalah surga adalah tempat kediaman Allah. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-9, saudara mari kita buka bersama-sama. Mazmur 103 ayat yang ke-9. Di sana Mazmur 103 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan bahwa Tuhan sudah menegakkan tatahnya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kita bersyukur kita punya Allah yang berkuasa, kita bersyukur punya Allah yang memiliki segala sesuatunya. Betapa sukacitanya dan kuat pengharapan saudara dan saya ketika kita berdoa dan kita menyadari bahwa Allah Bapa kita memiliki tahta di surga dan memiliki kerajaan. Sehingga ketika kita berdoa dengan kesungguhan hati, semua masalah kita yang kita hadapi dan kita naikkan di dalam doa itu akan terselesaikan karena Bapa kita sangat berkuasa atas segala sesuatu. Itu yang pertama, bahwa surga adalah tempat kediaman Allah. Yang kedua, surga adalah tempat saudara dan saya. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 di sana dibahas bahwa Tuhan Yesus naik ke atas surga, Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia menyediakan tempat bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Anak-anak Tuhan, tempatnya adalah di surga. Kita jangan hanya fokus pada dunia saat ini, atau kita hanya fokus kepada kehidupan kita saat ini, saat di bumi, di dunia ini. Tetapi mari kita fokus kepada yang di atas, bahwa tempat kita adalah di atas surga. Tempat kita adalah bersama-sama dengan Allah. Kita buka dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Terdapat dalam Kolose 3
ayat 1 sampai 4. Saya bacakan firman Tuhan buat saudara semua. Saudara bisa simak dalam Alkitab saudara. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Saudara, Tuhan mau kita pikirkanlah perkara-perkara di atas, karena tempat kita di bumi ini hanya sementara. Tempat kita adalah di surga. Tempat kita adalah bersama dengan Allah. Ya, oleh sebab itu surga adalah tempat kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita mengerti bahwa kalimat surga itu adalah surga tujuan hidup kita. Saudara, mungkin kita bisa berhasil di bumi ini, kita mungkin bisa berhasil di dunia ini. Jabatan apa yang saudara saat ini miliki? Ketika saudara bekerja, ketika saudara berusaha, ketika saudara membangun satu bisnis, saudara mungkin mencapai puncaknya. Tetapi ketika kita tidak memiliki surga, itu tidak ada artinya. Dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 16. Saya ambil di ayat 13 dan 14 saja. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dan Allah dalam Kristus Yesus. Ketika Rasul Paulus, dia tidak lagi mementingkan hal-hal yang duniawi. Dia berlari kepada satu tujuan, yaitu memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika kita memiliki puncak kesuksesan kita adalah kita mencapai surga. Matius 16 ayat yang ke-26. Matius 16 ayat yang ke-26. Di sana juga lebih dibahas lagi. Matius 16 ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, ketika kita memiliki segala sesuatunya di dunia ini, tetapi kita tidak memiliki Yesus, kita tidak memiliki surga sebagai akhir tujuan hidup kita, itu semua nggak ada artinya, saudara. Di hari-hari ini, anak-anak Tuhan dituntut semakin setia kepada Tuhan. Kita semakin membangun mezbah doa kita, baik secara pribadi, baik secara keluarga, suami dengan istri, bahkan ibu bapak dengan anak-anak. Ayo kita bangun hubungan pribadi kita dengan Allah. Karena di saat-saat ini kekuatan kita hanya bersama dengan Yesus. Surga adalah tujuan hidup kita. Ketika puncak kesuksesan kita baru dikatakan berhasil adalah ketika kita ada di dalam surga. Yang keempat, surga itu adalah kekuatan bagi saudara dan saya. Pada saat kita berdoa, pada saat kita memanggil Bapa di surga, pada saat kita berdoa kita memanggil iya Bapakku. Kalau kita memanggil Bapa di surga, ada satu kekuatan besar yang luar biasa yang kita rasakan. Ya, bahkan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56, di sana menceritakan bagaimana Stefanus tidak menganggap rajaman batu itu sebagai satu siksaan. Dia tidak ada artinya bagi dia. Yang menjadi bayangan Stefanus saat itu adalah surga yang menyambut kematian dia, bahwa dia mati itu adalah mati untuk Kristus. Pada saat dia dirajam oleh batu itu tidak pernah sebanding, bahkan tidak ada artinya bagi dia dibandingkan dengan surga yang luar biasa. Oleh sebab itu kekuatan bagi kita ketika kita berdoa bersama-sama, memanggil Bapa di surga dan memanggil Tuhan itu sebagai Bapa kita.
Oleh sebab itu lewat doa-doa yang kita naikkan, panggillah Yesus, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Mungkin di kesendirian kita, mungkin di tengah kita berdoa, di tengah kegalauan kita, di tengah keterpurukan kita berdoa dan kita memanggil Bapa, dan kita percaya di situ Tuhan hadir memberikan kita kekuatan. Di dalam surga, kerajaan surga adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Saudara bisa buka dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28 bahwa surga itu tidak tergoncangkan sama sekali. Dan di dalam surga tidak ada lagi penderitaan. Ya, orang-orang yang sudah mendahului kita, mereka sudah senang. Mereka tidak perlu lagi menderita, mereka tidak lagi mengalami hal-hal yang kita alami di dunia ini. Mereka tidak perlu lagi bergumul untuk segala sesuatu yang kita mungkin gumulkan di dunia ini. Pekerjaan mereka sudah selesai, tugas mereka sudah selesai. Dan mereka tidak lagi mengalami sakit, mereka tidak lagi mengalami penderitaan. Karena di dalam surga tidak ada penderitaan. Di dalam Wahyu 21 ayat 2 dan 4 di sana dikatakan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada penderitaan di surga. Oleh sebab itu, kekuatan kita hanya ketika kita membayangkan bahwa Yesus itu ada di dalam surga. Bapa di surga itu ada bersama dengan saudara dan saya. Yang kelima, dan yang ini adalah yang terakhir, bahwa ketika kita mengerti kalimat surga di dalam doa Bapa kami, surga itu adalah sumber berkat kita. Dari surga Allah memberkati saudara dan saya. Dari surga Allah memberikan kita kekuatan. Dari surga Allah memberkati apa yang menjadi keperluan saudara dan saya. Baik berkat-berkat jasmani yang sudah kita nikmati sampai hari ini, berkat rohani yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Bahkan yang dikatakan bahwa yang akan datang, Tuhan juga memberkati kita dengan berkat-berkat keselamatan. Ketika saudara dan saya tetap mempertahankan iman kita kepada Yesus, kita percaya bahwa surga yang Tuhan sudah janjikan bagi saudara dan saya. Efesus 1 ayat yang ketiga, sana kita buka. Efesus 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani yang ada di surga dilimpahkan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu kita bersyukur ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya, surga itu adalah sumber berkat kita. Maliaki 3 ayat yang 10 memang berbicara mengenai persepuluhan, tetapi itu adalah kunci berkat kita. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, ya, ketika kita mau menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, disitulah adalah kunci berkat bagi kita. Saya tidak bicara mengenai perpuluhan hari ini, tetapi kita mau sama-sama tahu bahwa surga itu adalah sumber berkat kita. Kerinduan kita anak-anak Tuhan, kerinduan anak-anak Tuhan adalah kita tinggal bersama dengan Allah Bapa. Kita menjadi satu kerinduan kita bahwa satu kelak ketika Tuhan panggil, kita ada bersama dengan Bapa di surga. Kita meninggalkan segala sesuatunya di dunia ini, tapi kita tahu bahwa ketika Tuhan panggil kita, kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan saudara dan saya. Tiap-tiap hari kita rindu biar kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Dunia tidak dapat menjanjikan segala sesuatunya. Saudara, di hari-hari ini kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, kita percaya kita sudah jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita masih ada di dalam Tuhan, kita tetap mempertahankan iman kita. Kita percaya bahwa satu waktu surga menjadi janji Tuhan dan kita akan menerima itu semua. Sebagai ayat yang terakhir dalam Filipi 3 ayat yang ke-20, kita akan baca bersama-sama. Filipi 3 ayat yang ke-20.
Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saya akan ulangi ayat ini. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Warga negara kita bukan di dunia ini. Ya, warga kita hanya sementara di tempat ini. Kita hanya sementara di dunia ini. Mungkin kita susah, tetapi kita percaya Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kemampuan hadapi pergumulan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Kita tahu, kita percaya bahwa kewarganegaraan kita adalah di surga, bukan di dunia ini. Di dunia ini kita hanya sementara. Ada janji-janji Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan mau siapkan bagi kita. Surga adalah tempat kediaman Allah. Surga adalah tempat saudara dan saya. Surga sebagai tujuan akhir hidup kita. Dan di dalam surga ada kekuatan yang selalu diberikan kepada saudara dan saya ketika kita memanggil nama Tuhan lewat doa-doa kita. Tuhan tolong kita menghadapi masa-masa yang sukar ini. Tuhan menolong kita, memberikan kita kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan penghiburan, dan memberikan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita tinggalkan ibadah ini, kita akan terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, terimalah kiranya berkat Allah, damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, kasih karunia pimpinan Allah Roh Kudus akan menjadi bagian dan melindungi kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.